Berbicara dunia pertelevisian, tentu akan terbayang di benak kita adalah deretan channel TV yang menghiasi tontonan TV kita setiap hari. Perkembangan dunia pertelevisian Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1962 dengan berdirinya Televisi Republik Indonesia hingga sekarang telah memasuki era TV digital yang beralih dari TV analog. Adapun stasiun TV swasta pertama di Indonesia adalah RCTI yang mengudara pada tahun 1989. Indonesia memiliki 100 channel TV, 15 diantaranya channel TV berjaringan nasional yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan pola konsumsi media masyarakat Indonesia akibat munculnya platform streaming seperti Netflix, YouTube, dan TikTok, banyak orang telah beralih dari televisi tradisional. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penonton dan pendapatan iklan yang pada akhirnya dapat menyebabkan stasiun televisi ditutup. Berikut ini beberapa daftar stasiun TV yang sudah bangkrut hingga berganti nama di Indonesia yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Net TV. Kabar bahwa Net TV telah berhenti beroperasi pada tanggal 2 Desember tahun 2024 lalu mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton setianya. Setelah hampir 10 tahun mengudara, Net TV resmi menghentikan siaran regulernya. Keputusan ini menjadi momen bersejarah dalam dunia pertelevisian Indonesia. Stasiun televisi Net TV yang sebelumnya dikenal dengan kontennya yang modern dan inovatif kini tutup pamit undur diri. Stasiun televisi itu kini diakuisisi oleh MD Entertainment dan resmi berubah nama menjadi MDTV. Penutupan Net TV memang menyisakan rasa kehilangan terutama bagi penonton yang tumbuh bersama program-program ikoniknya seperti Tonight Show. Kabar mengejutkan datang dari salah satu stasiun televisi swasta ternama di Indonesia, Antv. Mengudara sejak tanggal 1 Maret tahun 1993, PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang populer dengan nama Antv kini terancam tutup karena masalah finansial. Desember lalu, Antv dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja massal yang diumumkan pada 18 Desember tahun 2024 lalu yang menyasar seluruh karyawan di divisi produksinya. PHK massal tersebut bahkan tidak menyisakan karyawan satu orang pun. Informasi ini menjadi sorotan publik setelah salah satu mantan karyawan Antv membagikan video curahan hatinya melalui akun TikTok @bapaknya_Feby. Dalam videonya, dia menceritakan suasana penuh ketidakpastian saat seluruh divisi produksi dikumpulkan untuk menerima kabar pahit tersebut. Namun demikian, dirinya harus tetap menerima kenyataan pahit ini. Di akhir video, dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak stasiun TV atas pengalaman selama bekerja di sana. Dilansir dari @Infograms, PHK yang dilakukan oleh Antv ini sebagai dampak dari persaingan di dunia media yang semakin ketat akibat banyak pihak yang sekarang beralih ke media digital. Jika resmi bubar, Antv bakal mengikut jejak Net TV yang tutup per November 2024 lalu. Menurut kabar yang berhembus, Antv akan diakuisisi seperti Net TV dulu. LaTV. LaTV memulai siaran percobaan di kawasan Jakarta tahun 2001 dan resmi beroperasi secara nasional pada tahun 2002. Ketika resmi bersiaran secara nasional, LaTV menjadi stasiun TV favorit di tanah air lantaran LaTV menyediakan berbagai acara hiburan yang memanjakan masyarakat Indonesia. Tayangan bioskop dewasa dan film-film Indonesia era 90-an sempat menjadi andalan stasiun TV milik Abdul Latif. LaTV TV swasta pertama Indonesia yang mempopulerkan tayangan animasi SpongeBob. Setelah mengudara lebih kurang 7 tahun, PT LaTV Media Karya yang menaungi LaTV terlilit hutang. LaTV terlilit hutang sebesar 418 miliar di PT Bank Mandiri. Kemudian hutang LaTV yang dilunasi di awal tahun 2007 menjadi babak awal dari berakhirnya siaran LaTV. Tempatnya pada 14 Februari tahun 2008, LaTV berubah nama jadi TV One di bawah naungan dari Viva Group. Program acara pun berubah dari TV hiburan menjadi TV berita. TPI adalah singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia yang berdiri sejak 1991. Televisi yang didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana ini juga dinobatkan sebagai televisi swasta nasional kedua setelah RCTI. Di awal kemunculan, TPI banyak menayangkan film dokumenter yang berbau ilmu pengetahuan. Di tengah perjalanannya,
TPI mulai berubah haluan dengan mulai memutar serial dan film India juga musik dangdut sehingga banyak orang kala itu mempertanyakan identitas khas TPI yang harusnya berfokus pada tayangan pendidikan. Di akhir tahun 90-an semakin sedikit tayangan edukasi TPI hingga TPI memutuskan untuk beralih menayangkan infotainment, telenovela, kartun dan program hiburan lainnya dengan mengganti singkatan namanya menjadi Televisi Paling Indonesia. Setelah Presiden Soeharto tumbang, TPI dibeli sahamnya oleh MNC milik Haritano. Karena namanya sudah tidak sesuai dengan isi konten, TPI berubah nama menjadi MNC TV pada tanggal 20 Oktober tahun 2010 hingga sekarang. Bloomberg TV. Siaran TV yang berasal dari Amerika membuka cabang di Indonesia pada tahun 2013 dengan tayangan standar internasional. Dalam industri penyiaran internasional, Bloomberg TV bukan pemain baru. Berdiri pada tahun 1994 di Amerika Serikat, Bloomberg TV menjadi pelopor media yang berfokus pada liputan ekonomi, bisnis dan investasi. Hal ini membuatnya cepat menarik perhatian masyarakat hingga mengalahkan popularitas sejumlah media ternama seperti CNN dan BBC. Namun pada tahun 2015, Bloomberg TV resmi ditutup dan tidak lagi tayang di TV Indonesia. Channel Kemanusiaan. Channel Kemanusiaan mulai mengudara di Republik Indonesia sejak tahun 2012. Channel Kemanusiaan merupakan stasiun TV swasta Indonesia yang berbasis satelit. Sesuai dengan namanya, channel ini berfokus pada misi kemanusiaan dengan mengangkat isu kemanusiaan secara luas, tuntas dan akurat. Channel Kemanusiaan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia sebagai komitmen kemanusiaan. Sebagian penghasilan televisi satelit ini disumbangkan ke Palang Merah Indonesia. Namun semenjak tahun 2014, channel kemanusiaan tak terlihat lagi di satelit parabola dan tidak diketahui secara pasti apakah telah berganti frekuensi TV atau telah ditutup permanen. MTV Indonesia. Sebagian besar dari kita khususnya generasi 90-an pasti tidak asing dengan channel TV yang satu ini. MTV Indonesia adalah sebuah cabang stasiun televisi musik MTV yang berasal dari Amerika Serikat. Channel televisi ini juga bergabung dan bekerja sama dengan NTV pada tahun 1995 dan Global TV yang saat ini adalah JTV tahun 2002. Namun pada tahun 2011 channel TV ini akhirnya ditutup. MTV Indonesia sempat bangkit mengudara kembali di tahun 2014 di 4 kota besar dengan jaringan lokal. Bahkan di tahun 2015 tempat disiarkan oleh RTV selama beberapa hari hingga akhirnya resmi berhenti beroperasi dan ditutup permanen pada November 2015. Stasiun TV berjaringan B-Channel mulai mengudara sejak tahun 2009. Stasiun TV ini cukup memberikan alternatif bagi penonton di Indonesia. Bahkan TV ini menayangkan beberapa musim American Idol selisih hanya 12 jam dengan di Amerika Serikat. B-Channel sempat pula menayangkan beberapa sinetron seperti Mamat Anak Metropolitan dan juga beberapa kartun animasi terkenal seperti Shaun the Sheep. Namun pada tahun 2014, B-Channel resmi berganti nama menjadi Raja Wali Televisi yang kemudian dikenal dengan singkatan RTV. Channel TV Speitun mungkin tidak asing lagi bagi anak generasi 90-an karena menjadi kartun networknya Indonesia. Speitun adalah stasiun TV bertemakan anak-anak dengan acara utama serial kartun atau anime yang berlisensi milik Speitun Internasional berbasis di negara Dubai. Sayangnya pada tanggal 18 Mei tahun 2013 stasiun TV Speitun harus berakhir. Sebenarnya masalah ini muncul setelah 5 tahun Speitun beroperasi yakni tahun 2011 setelah mereka perlahan menyiarkan program acara home shopping. Salah satu iklannya adalah iklan kesehatan yang tidak sesuai sekali dengan audiens yang notabene-nya anak-anak. Walaupun Speitun sudah beroperasi hampir 8 tahun di pertelevisian Indonesia, tapi mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga harus memasukkan iklan yang tidak ramah anak. Seperti industri pada umumnya, perusahaan internasional akan mengakuisisi atau menyelamatkan perusahaan cabangnya yang sedang dalam keadaan pailit. Namun sayangnya hal tersebut tidak mereka lakukan untuk menyelamatkan Speitun Indonesia. Speitun Internasional tidak melakukan akuisisi Speitun di Indonesia karena sudah tidak mempercayai Speitun Indonesia lagi.
Kerenggangan hubungan Speitun Internasional dan Speitun Indonesia dimulai setelah wafatnya Bapak Sukoyo sebagai pemilik lisensi Speitun Indonesia. TV7 didirikan pada tahun 2001 dan dimiliki oleh Kompas Gramedia. Banyak acara TV7 yang bertema edukasi dan nasional. Mereka juga sempat menayangkan sinetron, musik dan talk show. Kemudian pada tahun 2006, saham mayoritas TV7 diakuisisi oleh Transmedia dan kemudian diganti nama menjadi Trans7 pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Pergantian nama tersebut tidak terlalu mempengaruhi acara-acara Trans7, tetap lebih mementingkan edukasi dan entertainment dan sebagian acara TV7 tetap dipertahankan hingga sekarang.